Takwa Talks with AI when Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat Takwa, senang sekali bisa jumpa lagi. Hari ini kita mau coba menyelami lebih dalam satu ayat Al-Quran. Yang kisahnya tuh wah kuat banget ya, penuh peringatan dari masa lalu. Kita akan fokus ke surat Al-Baqarah ayat ke-65. Saya bacakan dulu ayatnya ya sahabat Takwa. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Artinya, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabat, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, tujuan kita kali ini sahabat Takwa, kita ingin coba benar-benar paham makna ayat ini. Kita telusuri kisah di baliknya, gimana para ulama tafsir besar seperti Imam Al-Baghawi, Az-Zamakhsyari, Abu Hayyan, terus ada Ibnul Qayyim, Ibnu Ashur, As-Sa'di, Ar-Razi, dan lainnya menjelaskan ini dalam kitab-kitab mereka. Kita lihat konteksnya sama ayat sebelum dan sesudahnya, dan yang paling penting nih, apa sih pelajaran berharga yang bisa kita ambil buat hidup kita di zaman sekarang? Dengar kisah manusia diubah jadi kera ini kan kedengarannya dahsyat banget ya. Pertanyaan pertama mungkin, emang apa sih yang mereka lakuin sampai hukumannya seberat itu? Iya betul, dahsyat memang kisahnya dan penting banget kita pahami konteksnya, sahabat Takwa. Jadi ini bukan cerita lepas gitu aja ya. Para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Biqai dalam kitabnya Nazmu Ad-Durar, itu menjelaskan ada namanya munasabah. Munasabah. Iya, keterkaitan erat antara ayat 65 ini sama ayat-ayat sebelumnya. Jadi pas sebelum ayat ini, di ayat 63, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingetin Bani Israel soal perjanjian di Bukit Tur. Terus ayat 64, disebutin mereka malah berpaling setelah itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih nunjukin karunia dan rahmatnya. Nah, kisah pelanggaran Sabat di ayat 65 ini jadi semacam contoh nyata gitu loh, akibat dari berpaling dan melanggar janji itu. Seolah bilang, kalau bukan karena rahmat Allah, wah udah pasti rugi mereka itu. Ada juga catatan menarik nih dari Imam Ibnu Ashur di tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Beliau menyoroti frasa, walaqad alimtum, dan sungguh kalian telah mengetahui. Kenapa dengan frasa itu? Gayanya agak beda dari wa'ids, dan ingatlah ketika yang biasa dipakai buat kisah-kisah sebelumnya. Menurut Ibn Ashur ini mungkin karena kejadian pelanggaran Sabat ini kan di zaman Nabi Daud alaihissalam. Jadi masanya lebih belakangan lah dibanding kisah Nabi Musa alaihissalam. Mungkin nggak tercatat di Taurat awal yang mereka pegang pas Al-Quran turun. Tapi kisahnya ini tetap diketahui luas di kalangan ulama mereka turun-temurun. Justru Al-Quran mengungkap ini jadi salah satu bukti kemujizatannya juga. Wah, menarik sekali ya. Sampai kepilihan katanya diperhatikan gitu. Oke, sekarang kita coba bedah ayatnya langsung. Walaqad alimtum. Dan sungguh kalian telah mengetahui. Ini pengetahuannya sepasti apa sih kok ditekenin banget? Pasti banget. Jadi mayoritas mufasir kayak Abu Hayyan di Al-Bahr Al-Muhit atau Asyaukani di Fathul Qadir itu jelasin kalau kata alimtum di sini tuh lebih dari sekedar tahu. Maknanya araftum. Kalian udah kenal, udah tahu secara pasti, yakin gitu. Ditambah lagi ada lam takkid sama qad di depannya. Laqad. Itu penekanan berlipat, menunjukkan kalau Bani Israel zaman Nabi Muhammad SAW itu tahu betul kisah ini. Bukan kabar burung. Udah jadi pengetahuan umum lah buat mereka. Oke. Jadi pesannya jelas ya. Kalian udah tahu contohnya, jangan diulang. Nah, itu dia, peringatan keras. Lalu, orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabat. Pelanggaran batasnya ini gimana? I'tadau itu maksudnya apa? I'tadawa itu akarnya sama kayak uduan, artinya melampaui batas, melanggar aturan. Mufasir kayak As-Sal'ani, Al-Baghawi, Ibn Ashur, semua sepakat artinya gitu. Batas yang dilanggar ya kesucian hari Sabtu, As-Sabt. Ada cerita menarik nih dari Abu Hayyan, Al-Alusi, At-Ta'alibi. Katanya hari Sabtu ini justru pilihan Bani Israel sendiri buat ibadah. Setelah nolak hari Jumat, ironisnya malah dilanggar sendiri. Di hari itu mereka dilarang kerja, termasuk, ya itu tadi, dilarang cari ikan. Terus, gimana ceritanya mereka sampai nekat melanggar? Godaannya sekuat apa emang? Nah, ini ceritanya jadi pelajaran penting banget sahabat Takwa. Para mufasir kayak Al-Baghawi, Az-Zamakhsyari, Ar-Razi itu meriwayatkan kejadiannya di zaman Nabi Daud alaihissalam. Di satu desa pinggir laut namanya Ailah katanya. Disinilah ujiannya datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin ikan-ikan itu datang banyak banget, ngumpul di pantai, tapi cuma pas hari Sabtu.
Oh, pas hari larangannya gitu ya? Iya, pas hari dilarang kerja itu ikan melimpah ruah. Sampai di surat Al-A'raf ayat 163 digambarin syarra'an. Ikannya kelihatan jelas di permukaan. Tapi anehnya, pas hari lain malah susah dicari. Sepi. Bayangin coba sahabat takwa, buat nelayan ini kan godaan ekonomi luar biasa ya. Nah, disinilah sebagian mereka gagal. Gak tahan lihat rezeki di depan mata pas hari terlarang. Akhirnya mereka cari akal. Mereka melakukan apa yang disebut hilah. Hilah. Apa itu hilah? Hilah itu artinya trik, rekayasa hukum. Usaha biar kelihatan patuh aturan luarnya aja, tapi intinya yang melanggar. Gimana caranya mereka ngakalinnya? Jadi gini, kata Az-Zamakhsyari, Al-Bagawi, Abu Hayyan, pas hari Jumat nih, sebelum Sabtu, mereka udah kerja duluan, gali parit, atau bikin kolam jebakan gitu di pinggir pantai. Begitu hari Sabtu tiba, ikan-ikan datang bergerombol kan, masuk deh ke parit atau kolam itu. Nah, setelah ikan masuk, mereka tutup jalan keluarnya. Ikannya terperangkap. Tapi mereka nggak ngambil ikan itu di hari Sabtu. Dibiarin aja terperangkap. Baru diambil pas hari Ahad. Wah, ini sih akal-akalan tingkat tinggi ya. Secara teknis mungkin bisa ngeles, kan nggak mancing hari Sabtu. Tapi jelas banget niatnya mau ngambil ikan yang cuma ada hari Sabtu itu. Tepat, itu dia bahayanya hilah. Fokusnya ke formalitas larangan, jangan mancing, tapi ruh larangannya khususkan Sabtu buat ibadah diabaikan. Amalnya nih, kata Al-Alusi sama Al-Bagawi, mereka ngelakuinnya sembunyi-sembunyi. Masih ada takut atau malu mungkin. Tapi pas ngerasa aman, nggak ada hukuman langsung, malah makin berani. Jadi terang-terangan, bahkan ikannya dijual di pasar. Ngeri ya kalau maksiat dibiarin, rasa takut kaulo bisa hilang gitu aja. Nah, kelakuan ini akhirnya bikin pecah komunitas mereka. Imam Qatada, seorang tabi'in ahli tafsir, ceritanya dikutip Al-Bagawi sama As-Suyuti, bilang masyarakat Aila jadi 3 kelompok. Oh ya? Gimana pembagiannya? Pertama, ya jelas kelompok pelanggar yang main hilah itu. Kedua, kelompok orang soleh. Mereka nggak cuma diem aja, tapi aktif nahi mungkar, ngelarang perbuatan itu, nasehatin. Bahkan ada riwayat bilang mereka sampai bikin tembok pemisah, saking nggak maunya deket sama pelaku maksiat. Terus yang ketiga, Nah, yang ketiga ini kelompok yang diam. Mereka nggak ikut ngelanggar, tapi ya nggak ngelarang juga. Apatis gitulah. Nasib kelompok ketiga ini jadi diskusi di kalangan ulama. Ada yang bilang selamat, tapi ada juga pendapat kuat bilang mereka ikut kena azab karena mendiamkan kemungkaran. Pelajaran penting ini soal tanggung jawab sosial. Oke, jadi ada yang melanggar, ada yang aktif melarang, ada yang diem. Nah, akhirnya datanglah hukuman yang mengerikan itu. Kunu kirotatan khosiin. Jadilah kera yang hina. Ini gimana prosesnya? Beneran jadi kera atau cuma kiasan? Pertanyaan bagus. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunu, jadilah. Di sini, ini menurut mayoritas mufasir, Abu Hayyan, Al-Alusi, Ar-Razi, bukan perintah syariat yang butuh usaha. Ini namanya amr takwin, perintah penciptaan. Jadi, ya langsung jadi. Menunjukkan kuasa mutlak Allah. Kun, fayakun. Soal transformasinya, jumhur ulama, mayoritas besar ahli tafsir lah kayak dinukil Abu Hayyan, Al-Alusi, Ar-Razi, Asy-Syaukani, itu berpendapat ini perubahan fisik harfiah. Beneran jadi kera wujudnya. Serius? Jadi bukan cuma sifatnya aja yang kayak kera? Bukan. Mayoritas bilang fisik. Kenapa? Imam Ibnu Asyur bilang, makna harfiah inilah yang ngasih pelajaran, ibrah, paling kuat, efek jerah paling dalam. Ada riwayat dari Qatadah, nyebut pemuda jadi kera, yang tua jadi babi, tapi riwayat lain bilang semua jadi kera, berekor, ya merintih gitu suaranya. Ta'awi. Tapi memang ada pendapat minoritas yang cukup dikenal dari Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bilang ini perubahan maknawi, metaforis. Jadi hati dan akalnya yang kayak kera. Keras, nggak mau dengar nasihat, niru tanpa mikir. Mirip perumpamaan keledai bawa kitab di surat Al-Jumu'ah itu. Oh, ada juga pendapat begitu ya? Ada. Walaupun banyak dikritik karena dianggap beda sama makna lahiriah ayat dan ijma ulama, tapi Ibnu Asyur meskipun condong ke harfiah, ngelihat pendapat Mujahid ini mungkin ada lapisannya juga. Cocok sama tabiat mereka yang sering fokus formalitas tapi lupa substansi. Jadi,
Ya, ada spektrum pemahaman walau mayoritas ke harfiah. Paham. Terus kata khosiin yang di belakangnya, apa artinya? Kok ditambahin kata itu? Nah, khosiin ini nambah dimensi kehinaan hukumannya. Hampir semua tafsir besar, kayak Al-Bahr Al-Muhit, Ruh Al-Ma'ani, Tafsir As-Sahdi, Al-Kasyaf, Fathul Qadir, Tafsir Al-Baghawi, itu maknain khosiin sebagai kondisi terhina, rendah, terusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Kadang diartikan syagirin, kecil, hina dina. Jadi bukan sekedar jadi hewan, tapi jadi hewan dalam kondisi paling hina. Ada detail yang, menyentuh sekaligus ngeri, dicatat Abu Hayyan sama Al-Alusi. Detail apa itu? Katanya, kera-kera jelmaan ini tuh masih bisa ngenalin kerabat mereka yang dulu ngingetin. Kalau kerabatnya deket terus nanya pakai isyarat, bukankah dulu aku udah larang kamu? Si kera jelmaan ini cuma bisa ngangguk sambil nangis. Astagfirullah. Iya. Kalau riwayat ini benar, berarti kesadaran manusianya mungkin masih ada. Itu kan bikin hukumannya jadi jauh lebih menyakitkan dan menghinakannya. Subhanallah. Benar-benar hukuman yang bikin jera ya. Lalu gimana nasib mereka setelah jadi kera itu? Nasib akhirnya, mayoritas riwayat dari sahabat kayak Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan tabi'in kayak Qatadah yang dikutip para mufasir besar tadi, bilang mereka nggak hidup lama jadi kera. Cuma sekitar 3 hari, terus binasa semua. Tanpa makan, minum, dan ini penting, tanpa punya keturunan. Oh, jadi nggak beranak pinak? Nggak, ini dikuatkan hadis syahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya soal kera dan babi zaman itu, apa itu keturunan umat yang dihukum? Beliau jawab tegas, intinya Allah kalau memusnahkan kaum itu nggak akan menjadikan keturunan bagi mereka. Kera dan babi itu udah ada sebelum peristiwa ini. Jadi mereka dihukum, musnah, selesai, nggak ada keturunannya. Oke, jelas sekali ya akhir kisahnya. Nah, setelah kita dengar semua detailnya, dari konteks pelanggaran sampai hukumannya, apa nih intisari pelajaran paling penting buat kita, sahabat takwa, di zaman sekarang? Pelajaran terbesarnya, dan ini ditekankan banget sama ulama kayak Imam Ibnu Al-Qayyim, adalah tentang bahaya laten hilah. Bahaya banget soal rekayasa, tipu daya, cari-cari celah hukum buat menghalalkan yang intinya dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dosa mereka itu, kata Ibn Al-Qayyim, yang nyoba nipu Allah pakai trik licik. Hukuman jadi kera itu dianggap pas banget. Kenapa? Kera kan fisiknya mirip manusia, tapi akal dan perilakunya jauh. Nah, ini cerminan perbuatan mereka. Luarnya nggak mancing hari Sabtu, tapi batinnya, niatnya jelas menentang Allah. Jadi kayak cerminan perbuatan mereka ya hukumannya. Betul, peringatan keras buat kita semua, sahabat takwa, jangan main-main sama hukum Allah. Jangan cari pembenaran buat hawa nafsu, pakai dalih formalitas. Mau urusan ibadah, muamalah, kerjaan, sosial, sama aja. Jangan sampai kejebak kulitnya, tapi lupa isinya. Selain itu, ada pelajaran lain juga. Pertama, akibat fatal maksiat yang disengaja. Ini pengingat keras, melanggar perintah Allah, apalagi udah tahu ilmunya, itu serius akibatnya. Ini juga soal pentingnya ikhlas. Kedua, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kisah 3 golongan tadi itu cermin buat kita. Dia melihat kemungkaran bisa bahaya buat semua. Ada tanggung jawab sosial. Ketiga, ini soal ujian keimanan. Ujian sering datang dalam bentuk yang menggiurkan duniawinya. Kayak ikan tadi, disitulah diuji, pilih taat atau pilih materi sesaat. Pelajaran soal prioritas dunia vs akhirat. Wah, ini pelajaran-pelajarannya ngena banget ya rasanya. Tapi mungkin ada yang mikir, itu kan Bani Israel dulu, hukumannya fisik langsung. Zaman kita kan beda. Gimana caranya kita jaga diri dari mentalitas ngakalin aturan ini di zaman modern yang godaannya mungkin lebih halus? Pertanyaan bagus banget. Kuncinya ada 2 menurut saya, sahabat takwa. Pertama, kita mesti terus berusaha pahami maqasid syariah. Tujuan agung, hikmah di balik aturan syariat. Kalau kita paham kenapa dilarang atau diperintah, kita nggak gampang kejebak formalitasnya aja. Kita hayati ruhnya. Kenapa riba dilarang? Kenapa sholat penting? Paham maqasid ini jadi benteng. Kunci kedua, ini yang paling dasar, ya terus-menerus asah dan tingkatkan ketakwaan kita. Menariknya, ayat setelah ini, ayat 66, Allah bilang, kisah ini jadi nakal, pelajaran keras, dan mau'izah nasihat. Tapi buat siapa? Khususnya lil muttaqin, buat orang takwa. Oh, khusus buat orang bertakwa ya? Iya, kata Az-Zamakhsyari,
As-Sa'di, hanya hati yang ada takwanya, rasa takut dan cinta ke Allah yang bisa benar-benar ambil pelajaran ibrah dari kisah ini, biar nggak jatuh ke lubang yang sama. Tanpa takwa, ya kisah sehebat apapun cuma jadi dongeng aja. Jadi, pupuk terus takwa kita, insya Allah terjaga. Masya Allah. Sungguh sebuah perbincangan yang dalam dan kaya makna ya, sahabat takwa. Kita udah kupas barang kisah Bani Israel yang melanggar hari Sabat pakai tipu daya, hukuman dahsyatnya, dan yang terpenting, pelajaran abadinya soal bahaya hilah, pentingnya lurus niat dan perbuatan, sama tanggung jawab kita saling jaga dalam kebaikan. Mungkin ya sebagai penutup, buat kita renungkan bareng sahabat takwa setelah dengar kisah ini, coba deh kita luangkan waktu sedikit introspeksi diri, tanya ke diri sendiri, ada nggak ya area di hidup kita, kerjaan, ibadah, hubungan, muamalah, di mana kita tanpa sadar mungkin lagi main hilah, lagi ngakalin aturan atau prinsip walau kelihatannya udah benar prosedurnya. Gimana kita bisa mastiin niat dan tindakan kita benar-benar lurus, turus, selaras luar dalam, hanya cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak sudah menyimak kupasan mendalam kita kali ini, sahabat takwa. Semoga apa yang kita diskusikan membawa manfaat, menambah wawasan iman, dan menguatkan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.